Dipertanyakan itu Mas Yoyok itu terngiang Buya saat memberikan kebahagiaan untuk berbagi gitu Buya. Bagaimana sih mungkin aplikasi bagaimana kebahagiaan untuk yang dapat dimiliki untuk berbaginya ini Buya? Iya, sifat kebahagiaan kan sangat lembut, halus ya. Dan dia bukan seperti benda yang kaku ya, elastis, berkembang. Jadi apapun yang kau rasakan, kebahagiaan di hatimu, kalau tidak kau bagikan kepada teman-teman, kebahagiaan itu semakin tidak ada artinya. Ya, tetapi ketika kita bagikan bahan itu, maka rasa bahagia itu semakin membesar. Mungkin enggak, Mas Yoyo ya? Mas Yoyo bahagia sendirian di tengah hutan, tidak ada teman. Apa yang kau rasakan? Mau tertawa terbahak-bahak sendirian gitu, nggak ada artinya kok. Betul enggak? Kebahagiaan itu kan akan berkembang, akan tumbuh berkembang ketika kita bercerita kepada teman-teman. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi kepada teman-teman semuanya, anak yatim, yatim piatu, ya kan, keponakan-keponakan yang cerdas-cerdas itu yang nggak bisa sekolah lebih kita bantu semuanya dengan kebaikan-kebaikan semacam itu, ya, ya, bahwa setiap kita berbuat baik kepada orang lain, itu ada kebahagiaan yang kita peroleh dari kita membahagiakan orang lain. Itu kalau hati Anda baik ya. Kalau hati Anda busuk ya enggak juga. Malah kalau hatinya busuk, ada orang senang kamu susah. Kalau ada orang susah kamu senang. Ya kan begitu. Orang yang hatinya baik itu, ada orang susah ikut susah, ada orang senang ikut senang. Ada tetangga beli mobil Innova. Kalau orang hatinya baik, dia datang, ya Allah, bagus banget mobilnya ini. Berapa harganya? Kan begitu. Sambil ikut muji-muji kan gitu. Nanti kalau saya perlu bisa pinjam kan? Nah, dengan ramah tamahnya. Dia ikut bergembira, ada temannya mampu beli mobil, itu hatinya baik. Tapi ada yang panas hati itu. Dah, paling juga kredit. Nih, potong kuping, 3 bulan juga ditarik lagi. Ini urusannya apa? Ya, orang hasud itu orang yang tidak punya cita-cita, nggak ingin kaya, nggak ingin pintar, nggak ingin sehat, enggak, dia inginnya mengganggu orang lain, ya, menghalangi orang lain jangan berhasil. Itulah kebahagiaan dia, kan gila, ya. Tetapi sebaliknya penderitaan juga sama. Ketika kita berbagi dengan teman-teman, maka penderitaan itu semakin mengecil. Kalau kebahagiaan kita bagikan semakin membesar, kalau penderitaan semakin mengecil. Ya, kita mendapat simpati dan empati oleh teman sekitarnya. Minimal kan terlipur lara kita ini, hati kita terhibur. Ya, teman-teman yang datang melerai kita kan seperti itu, berbagi. Dan juga secara kodrati manusia itu adalah makhluk yang terikat dengan interdependensi. Ya, terikat dengan artinya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya makan nasi sama sambal goreng. Ini tidak mungkin saya mengadakan nasi dan sambal goreng sendirian. Berapa orang yang terlibat ya memproses nasi dan sambal goreng? Yuk kita hitung. Piringnya aja dulu. Piringnya beling ya? Dari mana dibuatnya? Dari pabrik. Bahannya apa? Pasir kuarsa. Berapa ribu orang yang menambang pasir kuarsa? Yang kerja di pabriknya berapa ribu orang? Yang bikin pabriknya berapa ribu orang? Betul nggak? Yang menjualnya berapa ribu orang sampai di atas meja saya ini? Udah 2 ribuan kan? Nah, berasnya dari mana beras tuh? Nasi itu dari beras kan?
Yang numpuknya siapa? Berapa orang di pabrik helernya? Dari mana asalnya? Dari sawah. Yang nanam berapa orang? Sawahnya dipupuk. Yang bikin pupuk berapa juta orang yang bikin. Itu tak terhingga. Itulah karena kebersamaan. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri. Kita saling terikat dan saling membutuhkan interdependensi. Nah, jadi kalau kita saling membutuhkan, ya kita berbagilah dalam kebahagiaan kita. Jadi kalau Anda ingin jadi orang kaya raya yang tidak boleh kecuil hartanya, yang tidak mau dibagi-bagikan, oke, sekarang saya kasih Pak Yoyo ya, saya kasih Indonesia Sabang Merauke buat Anda semuanya. Ya, dengan sawahnya, dengan tambangnya, tapi sendirian. Tapi sendirian di hutan. Enak enggak? Jadi itulah kebahagiaan yang kita capai itu adalah bukan berarti kita punya duit banyak, tapi eksistensi kita yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kita ini. Dan fasilitas-fasilitas sosial yang ada, itulah yang membuat kita hidup menjadi nyaman. Oke, sekarang mau saya bertanya kepada Pak Yoyo nih. Milih enak jadi raja ya di Papua New Guinea di tengah hutan jadi raja, atau jadi tukang sapu di Amsterdam di Belanda? Udah paham? Jadi tukang sapu di Amsterdam, pakaiannya pakai mantel, pakai dasi, ya, nyapu jalannya pakai mobil, nggak keluar nggak dalam mobil. Otomatis semuanya dihisap semua sampai jalan tuh, ya kan? Kalau sudah padat dipres lagi, jalan lagi, ya kan? Tengah malam dia ingin minum pakai otomat, langsung beli Coca-Cola, beli kopi segala macam, tinggal pencet aja. Betul nggak? Ada asuransinya, ada kesehatan segala macamnya. Betul nggak? Raja di Papua New Guinea mau minum saja, ngambilnya dari selokan kok, dari sungai. Ya. Ngambilnya pakai apa? Cari daun pisang, digulung-gulung buat nyebuk air. Raja loh. Jadi enak di mana? Nah, itulah yang jadi persoalan. Yuk kita berbagi kebahagiaan supaya kita mengembangkan, meningkatkan kebahagiaan yang ada pada diri kita. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.